Oke, ini dia game kedua kita pada hari ini dari rangkaian total 5 game yang akan dimainkan. Ini dia e-wrangle kedua dengan potongan pesawat yang jauh lebih adil pada game kita. Yang kedua, pada kali ini grup B yang beristirahat ya? Betul, grup B ada Boom 21, BTR, dan GD yang Bener. beristirahat, betul Yes. sekali. Dan grup E kali ini memainkan game perdana mereka di e-wrangle. So kita bakal melihat kali ini ada tim-tim dari grup E yang akan bertanding kali ini, termasuk tim yang cukup dipantau oleh semua tim, yaitu tim Dewa United. Dewa United, oh my god, ini kayaknya bakal menjadi match pertama Dewa United bertemu dengan 69 ya. Karena seperti yang kita sudah pantau beberapa hari, mereka tuh selalu mempunyai kesempatan besar untuk bertemu di Pochinki, apalagi di e-wrangle. Dan kita sudah mulai melihat ada bayang-bayang warna kuning di bawah parasut Dewa United nih, Flo. Betul, kita bakal kali ini juga ada pertempuran yang sangat-sangat ditunggu oleh semua penonton. Ada Dewa United menghadapi tim 69 Esports. Yes, sudah tetanggaan aja dipisahkan oleh sebuah jalan kecil. Bahkan kali ini mereka semua sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan weapon terlebih dahulu. Ini siapa yang knock duluan, ini akan menjadi pembuka pada hari ini. Betul, kita bakal lihat setup kali ini ada 3-1 untuk tim DU dan juga 4 stick untuk tim 69. Tapi tampaknya 69 tidak terburu-buru ya. Bermain dengan lebih santai, menunggu momen mereka. Tidak terlalu banyak bergerak dan ngerush ke arah lawannya. Senjata pun masih cukup minim, termasuk juga helm yang tidak dimiliki oleh seorang Cep. Ya, Cep dengan E-nya yang panjang, Cep gitu kan ya. Cep atau Cip? Kalau English gitu bacanya Cep gitu kan. Kalau Indonesia, Cep. Ceb. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari Steve, armor helmnya minimalis ya, cuman yang penting ada AKM di tangan. Ini kayaknya cukup banget ya, apalagi Steve itu mengemban Pro Rusher dengan ada depan, dibuka jalannya oleh Hans Public, sudah mulai menyisir rumah-rumah. Oke, Ozora berada di belakang, sudah mulai mensupport satu player, ada Hulk berlari-larian di dalam rumah, tapi Hans sedikit tidak bertemu, nampaknya akan melakukan reload terlebih dahulu, digiring-giring oleh temannya juga berusaha untuk mencari player 69. Ya, kita bakal kini tampaknya dari tim DU sudah mulai bergerak menuju ke arah tim 69 dan 69 mulai tarik mundur ya. Menuju ke bagian jalanan dari kota Pochinki ini sendiri. Joyce pun sudah menjaga angle-nya, tapi tampaknya kita bakal lihat dari tim DU sudah stick 4 dan sudah meng-clearing satu persatu rumah yang ada di Pochinki kali ini. Termasuk Steve yang sudah naik ke atap. Steve sudah mulai membuka angle vision dari atas. Ini cukup luas, bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak juga. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan DU ini, Flo, mereka yang agresif duluan ya, ketimbang 69 yang udah looting tapi stay aja di rumah. Iya, kita bakal lihat tim DU juga kali ini bakal lebih stick dan lebih berhati-hati pergerakan mereka. Tapi tim DU akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu nge-push, lebih ke jaga aja areanya mereka dan mungkin nambahin looting-lootingannya kalau bisa. Tapi sebenarnya tim 69, lihat penyebaran mereka. Ada Hulk yang berada di rumah Tree Story, ada juga Cep yang langsung menjaga lorong yang menuju ke bagian rumah-rumah tim 69. Benar banget, gila-gila Dewa United udah mulai menyisir satu persatu rumahnya. Benar-benar dicari player 69 ini. Mereka semua udah mulai stay aja di lantai 2. Uni udah mulai memasak granat flashbangnya, dilemparkan ke atas tapi belum ada inisiasi lagi. Masih berlari-lari aja kayaknya ragu-ragu mau naik ke lantai 2 karena sebenarnya di rumah itu nggak ada siapa-siapa juga. Betul, kita bakal kini juga dari tim 69 dan mereka masih nge-stick, tidak punya posisi dan lebih memberikan covering fire dan Cep hampir mendapatkan seorang hands yang cukup sekarat tapi masih bisa luput dari tembak-tembakan panas tim 69 Esports. Yes, sudah di spot juga oleh Cep. Vektornya kali ini sudah mulai dipegang di tangan, tapi Dewa United kayaknya sedikit tarik mundur juga, masih berusaha untuk mengulur-ngulur waktu. Kali ini dari Avatar Warrior juga belum punya helm. Kayaknya ini bakal menjadi fight yang lama di Pochinki. Ya, kita perhatikan serangan juga dari pergerakan semua tim tampaknya bermain dengan lebih hati-hati, terutama untuk tim DU dan juga tim 69 ya. Tidak terlalu banyak pergerakan open yang mereka lakukan, tadi cuma satu hands yang lumayan berbahaya pergerakannya. Tapi selain itu mereka lebih nge-stick dan mungkin karena ini pertama kali mereka bertempur juga ya di Pochinki. Kedua tim ini sangat berhati-hati karena biasanya kemenangan ataupun kekalahan pertama yang paling diingat oleh semua orang. Bener banget ya, ini derby season 3 ya. Kalau misalkan derby season lalu itu yang gue inget Lufrinara. Ya, buaya lawan Lang. Kali ini Jam melawan Dewa. Oh, waktu melawan Dewa. Waktu melawan Dewa. Bisa. Soalnya kemarin gue nonton Scream ya, Flo ya. Itu pas yang kita kan Hamin 1 itu ada gladi kan ya. Gue sempet nonton juga nih, Dewa United itu ngelawan si 69. Lama banget loh, sampai circle ketiga. Apa circle kedua, pokoknya 10 menit. Stay aja di Pochinki. Ya, karena kan persiapan untuk pembukanya gitu. Karena ketika tim DU ataupun tim 69 menangkan nih Pochinki pertama, itu bakal jadi satu boostingan mental juga untuk selanjutnya, untuk nextnya. Dan kalau berturut-turut nih, yang tim yang menang tuh satu tim doang, menang terus, pastinya yang tim yang kalah bakal mikir, ini gue pindah atau enggak ya? Ya, kalau misalkan ngomongin worth it atau enggak, mendingan worth it pindah ya. Daripada wasting time juga ngebuang-buang ronde terus-menerus, apalagi ini liga gitu loh. Liga, kita kan istilahnya kalau liga itu nabung poin. Nabung poin, betul. Tapi baik lagi sih, untuk semua tim di weekday gue rasa, mereka bakal bermain ya maksimal, tapi nggak bakal kasih tahu semua, nggak bakal buka semua kartu mereka. Nggak 100% ya? Betul, karena ketika weekday masuk ke super weekend itu kan reset, hilang poinnya. Yang penting lolos super weekend. Super weekend nggak akan hilang, karena itu bakal digunakan untuk perhitungan poin ke akhir season country final. Benar banget. Jadi ini sistem PMPL season 3 adalah sistem yang pertama kali digunakan di PMPL. Walaupun memang pernah di PMWL East kita menggunakan sistem seperti ini, tapi ini adalah liga nasional pertama yang menggunakan sistem weekday dan weekend. Dan terlebih kalau kita lihat juga di tim-tim lain masih bermain sangat pasif. Ini menit ke-5, menit ke-6 sudah ada beberapa tim juga yang sudah melakukan rotasi. Kali ini Onyx yang pada biasanya kita tahu turun di Gatka,
kali ini di season ini mereka mengubah strategi mereka, Flo. Betul, malah Onyx dari dulu terkenal turun memang di Gatka, tapi Yap. sekarang Gatka diisi oleh tim lain kali ini ya. Dan sementara kita bakal lihat juga kali ini DU dan juga tim RQ ya cukup berdekatan, cukup berbahaya karena satu anggota tim RQ dalam posisi ngeflank ke arah tim DU. Oh, itu dekat sama Hands ada satu titik biru. Warung kalinya langsung saja melakukan surprise, tapi what happened? Langsung saja di counter, bakal langsung di end begitu saja oleh Hands. Betul, padahal Warung yang menangkan angle-nya, tapi malah dia yang kena dan kali ini mobilnya diambil oleh seorang Hands. What happened dengan tim RQ Rio yang kehilangan satu member mereka di awal permainan kali ini? Wow, mungkin itu masalah timing juga ya. Tadi mungkin Warung open di timing yang kurang tepat dan spraynya itu nggak kena sama sekali ke Hands. Betul, tapi gimana pun harusnya menang Warung tadi ya. Iya, harusnya tuh menang Warung karena tadi Warung yang udah tahu duluan gitu. Itu Hands di situ gitu ya. Betul, tapi ya kita bakal kayaknya juga dengan RQ kembali di game kedua ini harus kehilangan satu member di awal-awal. Perlu bermain hati-hati, sedangkan DU mendapatkan satu kill dan satu mobil yang berharga banget di awal permainan. Bener, enak banget ya udah dapetin satu orang, dapat satu mobil juga. Udah nggak perlu jauh-jauh gitu nyari mobilnya. Betul, padahal kan tadi mereka nge-lock dengan tim 9 pasti kekurangan mobil. Iya, bener. Tapi dengan dapetin satu bagi itu menurut gue menjadi tambahan kendaraan yang berharga bagi tim DU. Oh, ini promo baru, Flo. Biasanya kan kalau pakai granat tuh buy one get one free kill-nya. Ya. Kalau ini buy one kill, get one free car. Rika, bonus mobil kali ini ya. Alright, dan kamera juga sudah mulai bergeser. Ini adalah tim Eagle 365 yang bisa dibilang cukup kuat juga kalau misalkan melakukan clutch ya. Karena kita tahu ya, player-playernya itu juga sebelumnya sudah pernah bermain di PMPL season sebelumnya. Betul, pada season kali ini ya gue rasa pemain baru tuh gak terlalu banyak. Banyak tim yang masih menggunakan roster lama mereka ataupun menggunakan pemain-pemain yang cukup veteran dalam roster mereka. Benar, jadi mungkin bisa dibilang baru mengikuti liga tapi tidak baru dalam kancah PUBG Mobile. Betul, seperti Void ya, meskipun mereka memang baru kembali ke PMPL, tapi mereka hanya menambah seorang asa di roster mereka sementara ini. Benar, kalau kayak Debs 2K ya kita udah tahu lah ya. Terus juga kayak Maybe memang sebelumnya tidak di Void tapi berada di tim lain gitu kan dari Betul. Nara. Dan ini akan membuat warna-warna baru juga pastinya di season 3. Circle-nya kali ini ternyata mengarah ke area sekitar Rozok dan ini adalah circle yang bisa dibilang cukup kompleks karena ada sungai yang ngebelah. Betul, ini sungai yang ngebelah dan kali ini meskipun sungai memang bagian utara, tapi nggak menurut kemungkinan zona bakal pental ke bagian utara juga. Sehingga ini pertimbangan kontrol ke jembatan Rozok itu bakal pasti menjadi pertimbangan cukup berat bagi tim-tim lain juga. Mengingat masih ada kemungkinan bisa pental ataupun memotong bagian sungai. Ya. Pasti bakal ada tim-tim yang mengisi area-area tersebut atau mungkin ada perebutan-perebutan juga di choke point jembatan sekitar Rozok dan di sekitar yang Bukit Gorgopol seperti yang tadi sudah Flo bahas. Dan ternyata kali ini Steve Dewa United berhasil untuk mengamankan satu player dari Void tapi belum di end sih kalau dari killing feeds-nya kita lihat Betul, belum di end tapi baru sampai di knock doang dan tampaknya DO pun pindah posisi ke gudang dekat area Pochinki. Kita bakal lihat Steve juga masih menembak dari bangunan gereja kali ini, masih mengontrol high ground-nya, memastikan dari jarak jauh tidak ada yang bisa mengflank timnya kali ini. Steve menembakkan satu knock yang sangat berharga, tapi di sini Oki Ozora sudah nempel ke rumahnya Void. Yap, lemparan granat ke lantai 2 kali ini belum membuahkan hasil tapi ada Asa juga yang sudah mulai memasak granatnya. Kemana itu granatnya dilempar? Dan Dev sudah low health parah dan wow, what a nice grenade langsung saja connect ke Oki Ozora. Oki Ozora perlu di revive tapi backup dari Uni terlalu jauh. Apakah bakal bisa meng-spot player-player dari Void? Sudah mulai di tapping-tapping juga, Hands sudah mulai memasak dari sebelah kanan, masak smoke grenade pastinya untuk menyelamatkan Oki Ozora. Betul, itu bakal lihat Hands dan kawan-kawan coba untuk menyelamatkan seorang Oki di mana Debs dan kawan-kawan juga sulit untuk menumbangkan Oki yang dalam posisi knock kali ini, tapi tampaknya Oki sudah kena peluru-peluru panas lumayan low dan akan pulang ke arah lobby. Grenade killer untuk seorang Debs. Yes, betul sekali, masih terus memborbardir dari seorang Debs ke arah gudang karena tadi dapat informasi juga bahwa ada sebuah step dari arah gudang. Kali ini Hands Public sudah dipukul mundur untuk regroup ya. Dan untuk kedua kalinya Aero bertemu dengan tim EVOS Reborn kembali di Erangel kali. Di mana mereka bertemu, gue masih mempertanyakannya karena gue belum lihat posisi mereka di minimap. Bener juga ya, kan kalau Aero tuh dari mill base biasanya. Betul. EVOS Milta kan? Enggak, mereka sekarang di Ferry Pier. Oh iya, pindah. Berarti harusnya nggak jauh dari jembatan kiri. Jembatan kiri, iya. Aduh, gue masih kayak belum bisa move on ya. Nah, bahkan season baru, kita sambil Iya. adaptasi juga. Nggak cuma player yang adaptasi, tapi caster juga adaptasi. Bener banget. Kadang tuh kita ngeliat nama player tuh juga kayak masih kebayang-bayangnya tuh tim-tim lamanya gitu. Karena saking melekatnya gitu loh. Betul, apalagi beberapa player yang cukup lama di tim-tim mereka gitu. Bener banget. Dan kali ini juga si Cep ini adalah player lama kan? Betul, yang ya kalau gue lihat gak taunya Mas Gaga namanya Mas kan. Gaga gitu. Tapi ini jauh banget ganti namanya. Kalau dari Mas Gaga ganti Bang Gaga masih nyambung gitu. Tapi dari Mas Gaga jadi Cep. Jauh juga gitu ya. Jauh gitu kan. Ya jadinya kita nggak bakalan keliru gitu dengan nama ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga dari Dewa United belum mau pergi dari area Pochinki, malah nambah rame kedatangan poin gitu. Betul, kita bakal kini juga ya dari pergerakannya Steve dan kawan-kawan. Mereka masih menjaga area Pochinki bagian bangun gereja, cuma belum sampai bergerak lagi. Oh itu Flo sudah dijawab oleh minimapnya tuh. Aero sama EVOS ada di sekitar jam 6. Di bukit.
Bukit-bukit Pochinki. Betul. Wah rame banget ya area Pochinki Itu ya. rame banget, itu bakal rame banget sih. Wow. Kalau kita perhatikan sekarang juga ya, hampir semua tim sudah masuk ke area circle yang berarti kita bakal lihat pertempuran di daerah Pochinki, di daerah perbukitan juga. So kita bakal lihat mungkin banyak tim yang perang jarak dekat bentar lagi nih. Yes, bakal ada retake compound juga pastinya. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada yang bergerak rotasi. Itu Onyx dengan mobilnya udah mulai mendekat ke arah Pochinki juga. Ini bakal jadi padat penduduk sih pastinya di Pochinki. Betul, ini bakal jadi satu kota yang tanahnya bakal naik sih harganya. Bakal laku banget karena ini menjadi center zone banget dan pastinya dengan kota Pochinki yang cukup besar bakal menjadi inceran untuk para tim-tim yang pengen membeli ya rumah baru di Pochinki. Pastinya lihat flow pergerakan dari Powerpunk. Seorang diri saja sudah mulai mendekat ke arah 69. Ini dia jadi scouter ya. Scouter atau IGL ya si Powerpunk ya? Powerpunk itu di tim lamanya sih dia IGL. Sekarang mungkin jadi scouter bagi tim Onyx ya. Alright, karena gue dapet isu-isu tuh Powerpunk tuh jadi IGL. Soalnya sebelumnya kalau kita tahu kan IGL dari Onyx sendiri itu kan si Bintang ya. Iya. Dan kali ini kameranya kebalik. Ganti nama juga nih Bintang nih, itu kan Ken namanya kan. Iya, kameranya kebalik loh. Mungkin Raffi ini pengen coba ini ya, menjadi berbeda. Oke, gue sedikit ke distract dengan kamera. Tapi Powerpunk tadi setelah pergi sendirian, nampaknya langsung melakukan regroup kembali dengan Onyx ke rumah 2 lantai tersebut. Kali Betul. ini di open field sudah mulai tersebar player-player dari Geek juga. Bahkan ada Taka yang sudah mulai melanjutkan rotasi. Tapi sudah ada peluru-peluru panas juga yang masuk. Zai menjadi player terakhir yang melakukan rotasi dari tim Takai. Betul, perlu berhati-hati ya, karena baik lagi sekarang ini dari pergerakannya tim Takai, mereka cukup dihimpit oleh tim-tim yang berbeda. Di atas mereka, daerah Rozok ada tim BFD, di daerah rumah di bawah Pochinki ada RRQ, di daerah kanannya, open field, ada Geek Fam. Ada Geek 3 tim Fam. menghimpit mereka. Wow, ini dia benar-benar posisinya kebuka. Dan dia cuma manfaatin gundukan itu doang buat nge-cover body-body dari si player-player Takai ini. Berarti kalau bisa kita lihat tadi dari minimap, Pochinki, School ke atas tuh rame ya. Jadi dari bawah Pochinki, Rame, Rame, numpuknya di numpuk, Pochinkinya, di daerah school, nggak terlalu rame lah, Nggak cuma terlalu ada rame. beberapa tim berdekatan. benar. Berarti yang di area-area choke point itu masih agak-agak sepi lah ya. Betul, yang rame itu di bagian ujung-ujung zonanya. Benar banget. Dan ini mengingat masih circle ketiga juga. Mungkin nanti pas menutup circle 3, begitu udah mulai mengecil kembali, itu akan mulai terjadi banyak sekali pertemuan-pertemuan ya. Karena udah mulai padat merayap. Alive juga masih ada 61 flow. Bayangin, dari sekian lama 15 menit, cuma ada 3 player yang balik lobby. Betul, ini menunjukkan bahwa pemain sudah mulai adaptasi, sudah mulai berhati-hati pergerakannya. Tidak ada tim yang bergerak dengan apa ya, tanpa berhati-hati lah dalam pergerakan Gegabah mereka. gitu ya? Gegabah, betul. Gegabah. Nggak ada yang menganut teori rotasi terobos. Bener-bener. Dan kalau gue inget-inget kembali, season kali ini hampir seluruh tim itu udah pakai coach. Hampir semua, betul. Benar Hampir nggak? semua. Kalau dulu kan ya masih mungkin Satu dua tim satu dua doang. tim. Iya ya, masih ada kayak self defense gitu lah ya. Tapi Betul. kan kalau dari luar ngelihatnya sisi yang beda, sudut yang beda gitu. Ya Menurut orang itulah. lain, lu tuh salah. Nah, Kalau orang yang di komen, tapi kan tadi rencana gue kayak gini gitu kan. bener-bener gue setuju banget seperti itu. Apa yang dikatakan Flo. Bahkan kali ini Onyx bener-bener nggak ada pisahnya sama sekali loh Flo. Betul, mereka stick dengan satu rumah, cuma nge-split untuk ke 4 angle yang berbeda. Yes betul. Ini kayaknya circle-nya bakal ujung-ujungnya ke Pochinki nggak sih melihat? Bakal ke Pochinki, cuma baik lagi, seberapa rame Pochinkinya. Ah itu dia. Kalau kita tahu ya yang namanya circle mengarah ke ibu kota. Aduh ibu kota gak tuh? Apa sih namanya kayak perumahan? Seperti Yasnaya, Pochinki. Pusat pulau. Ya pusat lah ya. Itu kayak bakal banyak fight-fight dengan granat dan juga penculikan-penculikan biasanya yang kenokin gue, yang lu gitu. Betul, itu emang PR sih kalau sampai kota-kota gede kayak LL, Pochinki dan sekitarnya juga. Dan ini bakal jadi PR untuk semua tim kalau circle kembali menuju ke arah Pochinki. Kalau circle ke open field, itu PR juga bagi tim-tim yang sudah keburu set up di Pochinkinya. Pochinki. Keluar tuh udah kayak serangga disemprot gitu. Iya. Brrr, keluar aja semuanya. Wow, bahkan kali ini sudah terjadi fight juga antara Morph Team dengan Aura. Oh my god, Frey dilakukan tapi ternyata kayak harus take down. Kali ini backup yang cukup baik dari Rosesi bakal langsung melakukan recruit. Tapi Rosesi langsung saja ngegerebek satu rumah yang ada player-player dari Morph Team. Summer melakukan flank dari sisi lain. Dan ini what a nice backup. Lihat lagi ada No Mercy bakal langsung datang. Dan ini akan menjadi fight of the year juga mengingat Morph dan Aura ada cinta lama yang bersemi kembali. Betul, kita bakal kalian juga masih imbang 2-2 untuk masing-masing tim, di mana Hoki dan juga Summer harus melawan Jaden dan juga nomor si 2 bintang dari tim Aura. Kali ini kita bakal nomor si lumayan low, tapi Jaden juga lumayan low. Summer dapetin satu knock ke arah Jaden, tapi kali ini Molotov menghalangi pergerakan dia, tapi dengan sangat cermat nomor si menumbangkan seorang Hoki. Wow, one versus one situation. Nampaknya kali ini No Mercy low health parah. Langsung saja diterobos sama Summer mencari player terakhir. No Mercy di depan sana langsung blind spray. Masih mencari-cari kembali berdansa-dansa di luar. Mendengarkan suara step dan bakal bertemu kali ini spray down. Summer apakah peluru habis. dan Morph ternyata yang harus dipulangkan oleh Aura Esports. Dan pelurunya pas banget habis dari seorang Summer. Kalau dia masih punya peluru, mungkin itu beda cerita, tapi sayang sekali pelurunya keburu habis. Yes, itu dia. Itu hot banget ya. Hot abis fightnya dan kali ini Alter Ego join the fight di area Pochinki Takai. What?
kenapa Argenta mengebom temannya? Apakah mantul tadi ya? Apakah tadi mantul dari bomnya dan mengenai temannya? Tapi kita bakal Aura dalam bahaya juga karena Jaden tampaknya kena oleh zona menyisakan seorang No Mercy bertahan sendirian. Oh iya, betul sekali. No Mercy akan bertahan seorang diri melihat tadi fight yang sudah terjadi. Dan Pochinki super rame, circle-nya pun ternyata tidak ke Pochinki. Keluar dari Pochinki menuju ke bagian gudang-gudang yang tadi dijaga oleh tim Dew ya? Dew, betul. Yang di dekat gereja itu ya. Betul. Wow. Ini bakal berbahaya banget sih buat semua tim yang sudah set up di Pochinki. Apalagi kalau sudah nge-lock dengan tim lain di dalam Pochinkinya. Yap. Tanpa lama-lama Onyx langsung aja keluar dari Pochinki, nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar, tapi ini akan menjadi nightmare atau mimpi buruk untuk SG, Takai, Alter Ego, dan Eagle 365. Betul, tampaknya kita bakal lihat cukup banyak knock yang mulai terjadi antara tim-tim yang berada di ujung circle. Spray down ke arah seorang Badru, ditumbangkan oleh J-Max dari tim Skylights, dan kita bakal bergerakan juga dari tim Takai yang kali ini mulai termakan oleh zona. Yes, betul sekali. Alter Ego player udah mulai satu persatu ngacir cabut, tapi kali ini Speed kayaknya bakal dicari-cari oleh Slayer. Through the smoke mencari kembali, tapi ada Pinky di belakang juga. Smith masih belum terdeteksi, masih berada di belakang. Broken Wall akan melakukan spray down terlebih dahulu, tapi ternyata ada player lain, Slayer, yang berhasil untuk melakukan backstep terhadap Smith. Ya, kita bakal pergerakan dari tim SG, tampaknya pelan-pelan maju ke depan, tapi Bintang juga tertumbangkan. Cukup banyak pemain yang sudah termakan oleh Blue Zone, dan Takai bakal pulang di posisi 14 membawa 1 point kill. Wow, Skylights Gaming agresif banget ya, berhasil untuk menangkap satu persatu player-player yang sedang berusaha untuk keluar dari rumah. Tapi kali ini nampaknya Landak akan bertemu dengan Olang dari Eagle 365. Sudah ada satu player, Onyx Bintang, sudah terkenok juga. Kali ini Nick akan berusaha untuk menyelamatkan temannya dengan melemparkan beberapa granat-granat ke depan. Ya, kita bakal beberapa player juga sudah masuk dalam zona, di mana beberapa tim juga masih menahan di ujung-ujung zonanya. Tampaknya bakal kali ini juga dari tim Aura bakal pulang di posisi ke-13 kali ini dengan membawa 4 point kill. Yes, betul sekali. Tapi kali ini fight, mobilnya loncat langsung saja menabrak satu pohon. Kali ini Raffi akan langsung melakukan spray ke arah depan. Player-player dari Eagle 365 tidak ada backup terhadap temannya di depan sana, masih terus melakukan clutch. Nggak berhasil, temannya menjadi korban untuk Onyx. Betul, dan kita bakal Eagle 365 juga tinggal menyisakan 2 pemain lagi, masih bertahan. Ada Aldrin juga Just Space. Onyx bertahan dengan sangat-sangat strong di daerah rumah mereka yang berada tepat di ujung zona. Yap, betul sekali. Eagle 365 nampaknya akan kesulitan jika memang mau nge-retake compound milik Onyx. Kali ini Just Space last man standing masih berusaha untuk nge-prone di balik smoke. Raffi terus saja memforbardir. Just Space di belakang sana masih bisa berlari-lari, tapi kayaknya udah ada satu player dari Onyx yang udah mulai ngemajuin. Oh, RRQ pun dipulangkan, dan ternyata Onyx berhasil untuk memulangkan Eagle 365. Betul, 10 tim tersisa kita bakal kali ini di nomor 11 juga Eagle 365 yang pulang di posisi 11 dengan membawa 4 point kill, dan Alter Ego juga menyusul dengan peringkat 10 dan juga 1 kill. Wow, itu super ramai banget semua player-player yang lagi berusaha keluar dari Pochinki ya. Dan kali ini masih ada Skylights 69 Aero juga yang berada di pinggiran-pinggiran circle. Tapi ini enak banget buat Aero Wolf loh. Betul, mereka mendapatkan rumah dengan ada atap yang terbuka dan bisa menjaga pergerakan tim-tim lain. DU juga harusnya bisa pelan-pelan maju atau menggunakan timing. Tis banget, tapi kali ini fightnya masih berlanjut juga. Onyx sudah mulai tertangkap satu persatu nampaknya. Ini akan menjadi bahaya juga untuk Onyx karena sudah mulai terculik satu persatu. Iya, kita bakal lihat dari tim EVOS juga sudah mengambil open field dan sudah melakukan setup di beberapa kotak-kotak yang tersedia di daerah open fieldnya. Tampaknya dari tim Skylights juga bakal maju ke depan, di mana mereka melihat pergerakan dari tim Aero yang sudah dibutakan oleh smoke, dan di kanan mereka juga ada tim 9. Aero masih berusaha untuk menculik satu persatu. Player-player dari EVOS berada di open field, kali ini sudah mendapatkan informasi yang cukup baik dan tidak dapat. Hampir aja kepala. Hampir aja kepala, tapi kita bakal lihat kayak ini juga dari tim-tim yang bertahan dalam circle. Nggak ada balik ke center banget, karena nggak ada cover sama sekali yang tersedia di center circle-nya. Nggak ada cover sama sekali, tapi what? Itu Onyx ya, warna ungu. Dia langsung saja terobos ke arah tengah map gitu. Betul, melakukan forking dengan kendaraan-kendaraan tersisa. Yes, betul sekali, sudah mulai melakukan setup terlebih dahulu karena circle sudah mulai bergerak. Ini celaka banget sih buat tim 69. Satu persatu juga sudah mulai terculik. Cep, last man standing berada di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Kalaupun dia keluar, otomatis bakal ditembak abis-abisan sama Aero. Ada granat yang langsung dilemparkan ke arah dalam, tapi ternyata splash damage aja yang masuk ke arah Cep. Betul, beberapa dari kokangan juga akan ditumbuk ke dalam rumahnya. Kali ini Cep dalam bahaya karena lemparan bom oleh Potato masuk dalam rumah dan menumbangkan Cep dan memulangkan tim 9 di peringkat ke-9. Yes, betul sekali. Udah nggak bisa kemana-mana, dijaga abis-abisan sama Aero Climax kali ini. Tapi sudah mulai ada banyak tim yang melakukan pergerakan. EVOS masih tetap di lock terus-menerus sama player-player Aero Wolf. Nggak akan dikasih lepas, masih diberikan pressure terus-menerus supaya nggak bisa bergerak dengan leluasa. Ya, kita bakal kirim juga dari tim Aero. Masih menjaga rumah mereka dengan sangat-sangat nyaman ya. Di atap mereka bisa buka tembakan, dari bawah mereka bisa menjaga tim-tim yang pengen menerobos pertahanan mereka. Ya, betul sekali. Nah, kita bakal lihat moment of truth-nya. Circle-nya kemana, Flo? Oh, circle-nya ke arah Dewa United. Ke arah DU yang berada tepat di bangunan gereja ya. Dan tampaknya tim Aero harus meninggalkan dari area pertahanan mereka, dan EVOS sudah mengumpulkan 7 kill pada kali ini. Ya, permainan yang cukup agresif. Nampaknya balas dendam dari game sebelumnya dipulangkan Tusun. Dan Aerowolf juga berhasil untuk memulangkan satu tim kembali. 4 tim yang tersisa. Dewa United, Voin, EVOS, dan Aerowolf. Ya, kita bakal kirim juga dari tim Voin. Masih menjaga ujung circle. Mereka bisa sih nge-prone maju ke depan pelan-pelan. Bisa. Karena nggak terlalu jauh jarak mereka menuju ke arah play zone-nya. Benar. Tapi depan mereka juga ada tim EVOS yang sudah mulai menguasai bangun-bangun sekitar. Dan what a nice trade dari tim EVOS menggunakan satu bagi sebagai pancingan. Tapi sayang sekali, Microboy tertangkap ketika ingin menggunakan bagi untuk nge-follow up
Red Face. Iya, dan sayang sekali Red Face seorang diri saja maju langsung ditembaknya habis-habisan sama Renalre dan Potato. Sayang sekali tidak ada backup yang ikut serta dengan Red Face ke rumah Aerowolf. Betul, tapi apa aku kira ya, ketika dari Red Face nabrak, itu sudah berhasil trading. Bener. Tinggal yang lain follow up atau yang lain maju ke arah zona. Itu Tapi sayang dia. banget dari Microboy knock, nah akhirnya Red Face bisa dibilang udah terkunci di tempat yang sulit dia kabur. Nah itu dia. Tapi kalau tadi Red Face ngebawa satu teman, mungkin ceritanya bakal berbeda sih. Mungkin ceritanya bakal berbeda, tapi ternyata kali ini dari Uni pun last man standingnya hampir saja tertangkap. What? Dia masih bisa melakukan clutch Potato bakal langsung di knock and Uni berhasil untuk menjaga rumah jamur ini dengan Uzinya. Tapi Hazelnuts juga akan berusaha untuk berlari-lari masuk ke dalam zona. Sudah ada Spalv juga yang masih ngepron, bergerak perlahan-lahan supaya tidak terdeteksi pergerakannya. Tapi EVOS juga, ini udah kayak lomba ngepron ya. Lomba ngepron kali ini ya, kita bakal dari tim Aero, tim EVOS semua ngepron. Void juga bakal ngepron, tapi di sini yang paling diuntungkan adalah tim DU harusnya, kalau dia punya anggota lebih banyak. Tapi sayang sekali DU hanya misalkan satu pemain lagi. Wah, tadi granat dari EVOS berhasil untuk memulangkan mengkenok satu player dari Aero ya? Ya, Renalre dalam posisi knock. Dan kita bakal apakah EVOS bakal coba untuk berdiri dan coba nge-end pergerakan dari tim Aero. Wah, ini udah mulai intens. Satu pergerakan salah sedikit, ini bakal cilaka banget. Tapi ternyata Spalv kali ini berusaha untuk melakukan pergerakan depan. Malah dia yang tertembak oleh Void. Oh, akankah kita melihat Void back to back WWCD pada kali ini? Pelan-pelan dari tim Void masih punya posisi yang sangat enak dengan cover kendaraan yang sangat memadai kali ini. KF knock juga kali ini Void dalam jalur yang tepat untuk mendapatkan back to back WWCD di game pertama dan game kedua kita. Froning spray dari Asa, bener-bener predict spraynya on point banget. Dapat hitmark langsung aja. Tembak terus menerus kali Wah, ini dapat predict lagi. shotnya. What a nice shot dari Asa. Dua player dari EVOS pun langsung saja di knock and Lizer, last man player, last man standing yang aktif dari EVOS. Ya, kita bakal lihat kali ini dari tim Void benar-benar yang mendominasi banget. Dan ini sangat-sangat mungkin untuk mereka dapetin back to back winner-winner chicken dinner di 2 game pertama kita. Bener, apalagi mereka yang paling banyak player ya kali ini ya kan? 2 lawan 1. 2 lawan 1. Kali ini kita bakal lihat apakah dari Void bisa langsung back to back WWCD di 2 game pertama. Sangat mengejutkan kalau mereka bisa, dan kali ini DU juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena Zonanya. menguntungkan kembali bagi tim Void. Wow, ini kayak bakal jadi back to back WWCD, tapi kita bakal lihat Wow. aimbot dan ya itu dia. Winner-winner chicken dinner back to back untuk Void. Back to back winner-winner chicken dinner untuk tim Void di 2 game pertama kita dengan jumlah kill yang kembali mengejutkan sekali bagi semua penonton kali ini. Back to back winner-winner chicken dinner di Erangel.